Beragam cara dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, salah satunya dengan vaksinasi. Ini diharapkan akan membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Pemerintah Kabupaten Sidrap juga menggelar program kebut vaksinasi mengejar target 70% di akhir Desember 2021. Dengan inovasi dihadirkan dengan menyiapkan door prize. Salah satunya yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Pancarijang Kabupaten Sidrap pada Sabtu 25 Desember 2021. Ratusan warga antusias mengikuti gelaran vaksin tersebut, terlebih puluhan hadiah ditawarkan dalam bentuk undian kepada para peserta vaksinasi. Acara vaksinasi massal tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dr. NS Haji Basra Eskap MKap, didampingi oleh Camat Pancarijang Rimba Najamuddin, Kapolsek Pancarijang Kompol Ahmad Rusma, anggota DPRD Kabupaten Sidrap Abdul Rahman Mustafa, Kepala Puskesmas Harapan Haji Zainal Abidin, dan juga para sponsor. Rimba Najamuddin, Camat Pancarijang, menyampaikan vaksinasi massal ini adalah upaya percepatan vaksinasi dan ditujukan untuk masyarakat agar berbondong-bondong untuk vaksinasi. Kegiatan vaksinasi massal yang kita laksanakan pada hari ini bertujuan agar capaian kita khususnya di Kabupaten Sidrap dan Rapang dan terkhusus di kecamatan kita ini Pancarijang, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, target kita per 31 Desember ini bisa terpenuhi angka 70%. Tentunya saya lihat bahwa tren kenaikan dari 60 ke 70 sudah agak melambat. Karena saya lihat paling satu titik itu hanya sampai 100-an, 200-an itu agak susah kita capai. Kalau posisi Pancarijang saat ini, kita masih mencari sekitar 1.500-an orang per 31 Desember. Makanya kita laksanakan kegiatan massal dengan memberikan door prize atau hadiah bagi mereka yang telah divaksin, mendapatkan kupon yang insya Allah akan diundi setelah kegiatan vaksinasi ini. Tujuannya agar sasaran yang ada pada hari ini semakin banyak, semakin bagus. Kalau alhamdulillah kalau bisa mencapai 1000-an. Nah, untuk sasaran vaksinasi sendiri di Kecamatan Pancarijang ada kurang lebih berapa kandidat, terus mungkin capaian untuk hingga saat ini seberapa persen? Kalau sasaran kita itu memang termasuk tinggi, 23.890 orang sasaran. Di 4 desa dan 4 kelurahan posisi saat ini sudah 64% lebih. Sebenarnya di daerah kita ini sudah ada 5 yang memenuhi standar. Bahkan ada 3 desa yang sudah melebihi 100%. Di antaranya Desa Ciputakari, Desa Bulawatang, dan Desa Timur Rampanua. Itu sudah angka 100% lebih. Bahkan di 3 desa ini walaupun sudah mencapai target tetapi masih membuka dosis 1, dan alhamdulillah seperti kemarin kita lihat di Desa Ciputakari itu sudah bertambah lagi 83 orang sasaran. Kalau yang masih agak di bawah ini ada 3, ada Rapang, Lalabata, Macarawalie, karena memang ketiga kelurahan ini persentasenya atau sasarannya ini memang agak tinggi. Ada 5.000-an sasaran. Dan alhamdulillah ketiga desa ini sudah peningkatannya juga sudah cukup lumayan, sudah mendekati angka 50%, bahkan kalau kelurahan Rapang ini sudah 50% lebih. Makanya ketiga desa inilah yang kita genjot, mudah-mudahan bisa juga seperti desa-desa yang lain. Kalau kelurahan Kadiri sudah angka 76%, Desa Bulo juga sudah barangkali sudah melebihi karena ada kemarin tambahan 110 dari posisi 75, ya sekitar 76 atau 77%. Saya kira demikian. Ya, nah harapan sendiri untuk khususnya untuk masyarakat Kecamatan Pancarijang seperti apa?
maksudnya? Ya, harapannya untuk masyarakat Kecamatan Pancarijang ini untuk terus mungkin memaksimalkan atau mendukung program pemerintah untuk pencapaian target 70% ini. Harapan kita selaku pemerintah, mudah-mudahan masyarakat kita ini semakin termotivasi untuk melaksanakan kegiatan vaksin. Tidak usah ada rasa kekhawatiran atau bagaimana, karena insya Allah vaksin ini aman dan halal. Dan tujuan dari vaksin ini bagaimana tercipta yang namanya herd immunity atau kekebalan secara kelompok. Dan kekebalan kelompok ini bisa kita capai apabila vaksinasi sudah mencapai angka 80% lebih. Karena ada juga warga yang memang tidak bisa divaksin karena adanya berbagai macam penyakit ataupun riwayat-riwayat lainnya yang secara medis tidak dimungkinkan untuk divaksinasi. Jadi yang 80% inilah yang mewakili warga yang memang tidak layak vaksin, sehingga terbentuklah kekebalan secara komunal. Dan insya Allah kalau sudah terbentuk secara komunal atau secara kelompok, maka pandemi ini akan bisa berubah menjadi endemik. Jadi bukan lagi wabah yang bersifat menyeluruh atau global, tetapi wabah yang hanya bersifatnya lokal saja. Sekira demikian. Kapolsek Pancarijang Kompol Ahmad Rosma dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan untuk mensukseskan vaksinasi hingga memenuhi target di tahun ini, pihaknya akan melakukan upaya koordinasi dengan berbagai stakeholder serta berbagai unsur dan juga unsur Tripika Kecamatan Pancarijang dengan melakukan edukasi dan himbauan kepada masyarakat. Jadi tentu kita mengawali dari koordinasi dengan stakeholder dari 3 pilar, kami dari kecamatan, kemudian dari Koramil melakukan upaya-upaya dalam rangka pencapaian target vaksinasi. Dan ini hari ini bersama dengan camat dan Ramil kita sama-sama menggali dan bekerjasama dengan semua unsur untuk menghadirkan warganya, kemudian bekerjasama juga dengan beberapa sponsor untuk mendukung kegiatan ini. Diharap tentunya adalah masyarakat mau dan hadir untuk divaksin. Mungkin kendala yang dihadapi di lapangan seperti apa, Komandan? Untuk sementara kendalanya sebenarnya tidak terlalu berat, cuma kita terus mengedukasi kesadaran masyarakat untuk vaksin, itu saja. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidrap, Dr. NS Haji Basra SKP MKep, menyampaikan kegiatan kebut vaksin ini merupakan upaya pencapaian target pemerintah di akhir tahun ini vaksinasi di seluruh kabupaten kota mencapai 70%. Ia juga menyampaikan untuk Kabupaten Sidrap diprediksi di hari Senin tanggal 27 Desember target tersebut sudah dapat terrealisasi. Kegiatan kebut vaksin Kecamatan Pancarijang ini dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi, karena kami dikasih target oleh Presiden Jokowi bahwa seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia di 31 Desember tahun 2021 harus vaksin satu harus mencapai 70%. Insya Allah Kabupaten Sidrap dalam waktu dekat paling lambat hari Senin insya Allah sudah mencapai 70%, karena sekarang saja sudah 67, sekian persen. Jadi tinggal 2% lebih itu sudah mencakup 70%. Sementara kami tetap giat di 14 puskesmas 2 rumah sakit, tetap hari ini hari libur dan besok tetap jalan. Dan hari Senin sampai Jumat insya Allah kebut vaksin Kabupaten Sidrap memberikan tugas kepada seluruh pegawai negeri sipil yang bertugas di SKPD sebanyak 1.200 orang setiap hari membawa masyarakat untuk divaksin pertama. Jadi 1.200 kali 2 berarti 2.400 per hari selama 5 hari, berarti kurang lebih 12.200 masyarakat yang divaksin melalui pegawai negeri sipil selama 5 hari. Dan 13 puskesmas tetap jalan seperti biasa. Alhamdulillah kemarin-kemarin ini kami mendapatkan vaksin 2.500 sampai 300 per hari, artinya kurang lebih 1% dan 1,4% setiap hari. Nah, dalam hitungan 1%, kalau ini berjalan normal berarti paling lambat hari Senin itu Sidrap sudah mencapai 70% seperti yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi. Nah, kegiatan vaksin di Kecamatan Pancarijang ini melibatkan
seluruh desa dan kelurahan. Sebenarnya Kecamatan Panjariang sudah ada 3 desa yang mencapai 100% lebih. Tetapi karena Pak Camat dan Pak Desa, siapa tahu masih ada warganya atau ada pendatang yang datang ke desa itu, tetap ikut kebut vaksin makanya Pak Camat buka di kantor camat supaya yang lain ini bisa bergabung di sini. Di Kecamatan Pancarijang ini tinggal 2 desanya yang agak rendah, itu 50%, yaitu Kelurahan Lalabata dan Kelurahan Rapang. Nah, makanya kebut vaksin dibuka di sini untuk mendongkrak cakupan yang masih rendah. Nah, untuk kebut vaksin ini Pak, apakah memang diprioritaskan untuk dosis pertama dan seperti apa mungkin dosis keduanya? Oke, terima kasih. Untuk target dosis pertama memang ditargetkan 7%. Yang penting sudah menurut vaksin pertama. Nah, dosis kedua itu Pak 5%. Sidrap itu sekarang sudah 40% dosis kedua. Ya. Jadi kalau dosis kedua ini karena tidak menjadi bahan evaluasi di tingkat provinsi, hanya dosis pertama, dosis kedua tetap ikut. Di tempat-tempat lain tetap melaksanakan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Karena dosis kedua ini sudah reguler Pak. Ada penjadwalan setelah vaksin pertama. Jadi tetap dilaksanakan Pak. Memang untuk sampai 2 Desember kami prioritaskan dosis 1 Pak. Nanti setelah ini baru kami lanjutkan dengan dosis 1, dosis 2 sehingga 50% juga bisa tercapai. Ya, terkait program pemerintah Pak untuk vaksinasi anak usia 6 tahun sampai 12 tahun di Kabupaten Sidrap, seperti apa mungkin pelaksanaannya Pak? Betul. Kalau untuk yang 6 tahun sampai 11 tahun, kalau ini tidak terlalu susah karena klasternya ada di sekolah, ya, datanya ada di dinas pendidikan. Cuma untuk Kabupaten Sidrap belum ada petunjuk dari pusat tentang pelaksanaan. Tapi kalau saya tidak salah di Jawa sudah ada pelaksanaan, tapi khusus di Sulsel belum ada Pak. Belum ada petunjuk teknis pelaksanaan di Sulsel. Tapi kita menunggu perintah dari atas. Kapan ada perintah ya kami laksanakan juga vaksinasi 6 sampai 11 tahun. Cuma ini terlokalisasi karena ada di sekolah. Nah, harapannya sendiri Pak untuk vaksinasi ini atau kebut vaksinasi ini di Kabupaten Sidrap? Tentu harapan kami selaku mewakili Pemda Dinas Kesehatan, tentu harapan kami bahwa semua masyarakat yang ada di Kabupaten Sidrap telah tervaksin, sehingga dengan demikian kita bisa terhindar dari COVID-19. Karena bagaimanapun kuman itu masuk ketika tidak ada antibodi Pak. Kalau ada antibodi itu kuman akan bertarung dengan kita. Antibodi dengan antigen akan bertarung. Siapa yang kalah? Kalau kumannya yang kalah dia keluar. Kalau antibodinya yang kalah dia masuk. Jadi itu logika berpikirnya Pak. Harus ada antibodi. Jadi tidak ada pilihan, masyarakat harus divaksin. Untuk diketahui, sasaran vaksinasi Kabupaten Sidrap mencapai 250.000 sasaran vaksinasi. Sedangkan pencapaian vaksinasi Kabupaten Sidrap ditargetkan akhir tahun ini mencapai 70%. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.